مرحبا أهلا نوادي. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وبارك وسلم يا من هو في علوه كائن يا من هو في فعل حميد يا من هو في مجده متين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Qala muallif rahimahumullah al-kaifiyatu masnunah lil ghusli. Sang muallif membuat satu topik tema tentang cara mandi sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sudah membahas tentang caranya, cara mandinya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, an yuzila al-qadhar qablahu min maniin au najasatin ka baulin au ghairi dzalik. Jadi cara mandi yang berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu sebelum mandi dibersihkan dulu dari berbagai kotoran yang ada menempel di tubuhnya atau yang ada di sekitarnya. Seperti kencing, misalnya ada kencing, cebok dulu dan menghilangkan najis-najis lainnya. Demikian juga yang mengeluarkan air mani dengan berhubungan biologi suami istri, maka sebagian ulama memerintahkan untuk kencing dulu baru mandi agar apa? Agar bersih. Namun fuqaha kebanyakan mengatakan tidak ada masalah. Akan tetapi cara tersebut diajarkan oleh beberapa kalangan para ulama dari kalangan mutasawwifun. Jadi yang pertama kali dilakukan sebelum kita mandi yaitu kita bersihkan dulu seluruhnya dari kotoran baik yang menempel di tubuh kita atau yang ada di sekitar kita di dalam kamar mandi tersebut. Kemudian yang kedua, ayastaqbila kiblah. Ternyata sunnah mandi itu menghadap kiblat. Nah ini. Sini dikatakan kita menghadap ke kiblat, setelah menghadap ke kiblat wa ya'ti bil basmalah. Kemudian membaca bismillah tanpa dilafadzkan. Karena berposisi di dalam kamar mandi. Tsumma siwak. Kemudian bersiwak. Tsumma ghusli kaffain. Kemudian mencuci kedua tangan. Tsumma madmadah. Selesai mencuci kedua tangan, kumur-kumur. Wal istinsak, kemudian selesai kumur-kumur menghirup air ke dalam hidung. Seluruhnya dilakukan sebanyak 3 kali. Wa yanwi bidzalika sunanal ghusli. Nah, ketika kita melakukan hal tersebut, kita niatkan sebagai sunnah mandi. Ya, kalau bahasa Indonesia kita baca saja, saya niat melakukan ini atau melakukan mandi ini sesuai sunnah Rasul. Nawaitu ghusla masnun. Nawaitul ghusla al-masnun. Saya niat mandi sunnah. Maka kita dapat pahala mandi sunnah.
Disinilah yang membedakan antara adat dengan ibadah. Para ulama mengatakan an-niyat tumayyizu bainal ibadah wal 'adah. Jadi niat itulah yang membedakan mana kebiasaan dan mana ibadah. An-niyat tumayyizu bainal ibadah wal 'adah. Niat itu membedakan di antara ibadah dan adat. Mandi kebiasaan. Kebiasaan namanya adat. Kebiasaan namanya adat. Namun ketika kita niat untuk mengikuti sunnah Nabi, maka mandi kita sudah bukan kategori kebiasaan, tapi ibadah. Kalau sudah masuk ke dalam wilayah ibadah, seluruhnya itu dihitung pahala. Tapi kalau hanya adat tanpa niat, maka mandi kita hanya seperti kebiasaan yang tidak ada nilai pahala di dalamnya. Itu. Maka niat itu berperan penting untuk bisa kita dapatkan pahala di dalam melakukan seluruh kebaikan atau hal-hal yang sifatnya mubah sekalipun. Jika kita niatkan untuk ibadah, maka terhitung ibadah. Termasuk mandi. Mandi ini adalah kebiasaan, adat. Namun kita niat untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hal tersebut bernilai ibadah. Contoh diantaranya adalah mandi melaksanakan sholat Jumat. Itu mandi sunnah sebelum melaksanakan sholat Jumat. Nabi katakan, "Idza jaa ahadukumul jum'ata falyagtasil." Apabila kalian ingin melakukan sholat Jumat, falyagtasil, maka hendaklah mandi terlebih dahulu. Nah, mandi yang seperti ini dijelaskan oleh syurrahul ahadits asy-syarifah, para penjelas hadis Nabi Muhammad SAW. Hukumnya bisa wajib dan bisa sunnah karena ada fil amr. Hukum mandi yang disebutkan oleh Nabi untuk melaksanakan sholat Jumat bisa berstatus wajib, bisa berstatus sunnah. Wajib apabila kita datang melaksanakan sholat Jumat dalam keadaan belum mandi dan nantinya mengeluarkan bau busuk dari tubuh kita dan mengganggu orang yang sholat. Hal itu terjadi di zaman Nabi. Jadi di zaman Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, meninggal tahun 911 Hijriah, dalam kitabnya Al-Lam'u fi Asbabil Wurud. Itu asbabul wurud dari hadis tersebut. Nabi sedang khutbah di hari Jumat. Jadi khutbah Jumat, tiba-tiba banyak rombongan datang dari sawah mereka. Karena mayoritas mereka berprofesi sebagai petani di zaman tersebut. Dan mereka tidak mandi. Bisa dibayangkan bukan satu orang tapi jumlah yang sangat banyak datang kumpul di masjid Nabi, belum mandi. Maka masjid itu yang tadinya beraroma wangi karena para sahabat yang sudah mengenal sunnah Nabi, itu mereka diajarkan oleh Nabi menggunakan minyak wangi. Ternyata minyak wangi mereka ini kalah dengan jumlah orang yang datang dari kebunnya, dari sawahnya, berkeringat, tidak sempat mandi, mereka datang ke masjid. Akhirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah khutbah, beliau sedang berkhutbah, mulai mencium aroma tidak sedap. Kemudian Nabi bersabda di atas mimbar, "Idza jaa ahadukum al-jum'ata falyaghtasil." Apabila kalian hendak mendatangi masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, falyaghtasil, maka hendaklah mandi. Maka para ulama di antara mereka Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang muhaddits, dalam kitab Fathul Bari yang lahir tahun 773 Hijriah, beliau mengatakan kalau mandi yang seperti ini wajib. Karena sudah mengganggu jamaah lainnya. Adapun status dasarnya sunnah. Sunnahnya apabila
kita tidak berbau busuk, mungkin sudah mandi pagi, tapi kita ingin menuju ke masjid melaksanakan sholat Jumat, kita mandi lagi dengan niat sunnah, maka itu namanya sunnah. Tapi kalau baunya busuk, keringat, mungkin beraktivitas, keringat keluar, kemudian dia tidak mandi, datang ke masjid, maka para ulama hadis hampir mayoritas mereka menyatakan ini sudah mengganggu. Kalau sudah mengganggu, status hukumnya sudah bukan sunnah untuk mandi, tapi wajib. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbul ta'attur. Nabi sangat senang memakai wangi-wangian, padahal secara fisiknya Nabi sudah wangi. Fisiknya Nabi itu sudah wangi. Tapi Nabi menambah juga dengan minyak wangi. Sehingga disebutkan di dalam kitab At-Tibu An-Nabawiyah karya Ibnu Qayyim yang lahir tahun 691 Hijriah, meninggal tahun 751 Hijriah, menyebutkan hadis Rasul bersabda, sunanul mursalin, di antara sunnah-sunnahnya para rasul itu ada 4. Yang pertama al-haya, para rasul punya sunnah itu punya sifat malu. Nabi katakan al-haya la ya'ti illa bi khairin, sifat malu tidaklah dilakukan melainkan mendatangkan kebaikan, kata Rasulullah SAW. Bahkan di dalam syurah para penjelas hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan al-haya'u minal iman, ya, haya itu sebagian daripada iman, sifat malu itu sebagian daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di antara sunnah-sunnahnya para rasul adalah at-ta'attur. At-ta'attur artinya memakai minyak wangi. Jadi para rasul itu senang menggunakan minyak wangi, at-ta'attur. Ya, bahasa Arabnya minyak wangi itrun atau tib. Nah, at-ta'attur artinya menggunakan minyak wangi. Di dalam kitab Syarah Wasailul Wusul karya Syekh Yusuf An-Nabhani, kemudian disyarahkan oleh ulama, nama kitabnya Muntahasul. Kurang lebih ada 4 jilid kitab tersebut. Itu membahas bahwa minyak wangi kesukaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada 2 yang sering beliau gunakan. Yang pertama namanya ambar. Ya, pakai ain, ambarun. Ambarun ini secara terminologi itu artinya adalah ikan paus. Nah, minyak wangi yang ada di zaman Nabi di antaranya juga diproses dan dibuat dari muntahannya ikan paus. Sampai sekarang masih ada minyak wangi termahal. Jadi ada jenis paus tertentu muntahnya itu diproses jadi minyak wangi yang paling mahal sampai saat ini. Itu zaman dulu namanya ambar. Itu sering digunakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kurang lebih sekali muntah itu 7 kilo. Karena paus fisiknya besar, jadi muntahannya besar. Dan tidak harus, tidak berarti setiap muntahan paus keluar itu, tidak. Ada yang ya dalam waktu tertentu, paus jenis tertentu itu yang bisa memuntahkan muntahan yang nanti diproses menjadi minyak wangi. Sekali muntah kurang lebih 7 kilo. Harganya itu 3,7 miliar. Nah, itu minyak wangi namanya ambar. Ya, merek-merek minyak wangi paling mahal zaman sekarang banyak menggunakan dari muntahan ikan paus. Kemudian minyak wangi Nabi yang kedua yang sering beliau gunakan misik. Nah, misik ini yang asli itu dibuat dari keringatnya kijang, sejenis rusa. Dan tidak semua jenis kijang bisa menghasilkan keringat yang nanti diproses menjadi misik. Hanya kijang jenis tertentu saja. Itu sering digunakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau di Maroko itu mereka sering memproses minyak tersebut dengan botol yang kecil, dijual kurang lebih 3 juta 4 jutaan. Kecil botolnya. Itu yang original, yang asli. Nah, di dalam kitab Qasasul Anbiya karya Al-Imam Al-Hafiz Ibn Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 774 Hijriah,
Itu menyebutkan kenapa kijang tersebut Allah berikan keistimewaan bisa mengeluarkan keringat yang nanti menghasilkan aroma wangi. Beliau ceritakan dalam kitab Qasasul Anbiya dari seorang ulama bernama Adam ibn Iyas. Adam bin Iyas ini salah satu murid daripada Al-Imam Ali Ridha bin Musa Al-Kazim. Ya, Adam ibn Iyas kalau tidak salah namanya. Adam bin Iyas, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi yang lahir tahun 673 Hijriah, meninggal tahun 748 Hijriah dalam kitabnya Tarikhul Islam. Nah, Adam bin Iyas meriwayatkan ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia terpisah dengan Hawa. Ya, uhbita Adam bihindi wa Hawa bi Jeddah. Sebagian ulama mengatakan diturunkan Adam di India, Siti Hawa di Jeddah. Ada khilaf di kalangan para muarrikhun. Nabi Adam hidup seorang diri, merasa kesepian, tidak ada yang menghibur. Seluruh makhluk menjauhi Nabi Adam. Seluruh makhluk menjauhi Nabi Adam. Bahkan yang ada di surga seluruhnya kecewa kepada Nabi Adam. Kenapa mereka kecewa? Seluruh makhluk yang ada di surga dan di bumi, karena mereka merasakan pengkhianatan Nabi Adam kepada Allah. Sudah diberikan kenikmatan di dalam surga, masih melanggar daripada hukum yang Allah tetapkan, yaitu jangan memakan satu buah yang dilarang, namanya buah tin. Makan menjadi kekal, namanya khuldi, tapi buahnya bukan buah khuldi. Khuldi itu sifat dari buah itu rekayasanya iblis. Karena iblis mengatakan kalau kau makan kau abadi selama-lamanya. Karena abadi itu diambil dari kata khuld, dinamakan buah khuldi. Adapun buahnya itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Di antara yang mengatakan itu buah kurma, ada yang mengatakan buah tin, ada yang mengatakan buah zaitun, dan seterusnya. Namun buah yang ada di surga hanya meminjam nama, tidak bentuk hakikat sesungguhnya. Karena yang sesuatu yang di surga kita gak bisa bayangkan imajinasi tersebut. Karena kita tidak mampu membayangkan, Allah berikan contoh dan permisalan. Ini loh namanya buah anggur di surga ada. Mirip-mirip lah kayak anggur. Ada yang namanya mirip-mirip dengan pisang dan kurma dan seterusnya. Itu pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maka seluruh makhluk yang ada di surga maupun di bumi, mereka menjauhi Nabi Adam. Kemudian Allah Ta'ala melihat di surga az-zahab wal fiddah, emas dan perak. Dua benda ini paling marah kepada Nabi Adam. Seluruh makhluk mereka akhirnya memberikan maaf. Dah kasihan itu Nabi Adam, kita maafkan. Hanya dua benda yang ada di surga yang tidak memaafkan Nabi Adam, yaitu emas dan perak. Kemudian Allah Ta'ala bertanya kepada emas dan perak, kenapa kalian tidak maafkan Adam? Maka keduanya menjawab, bagaimana kami maafkan kepada Nabi Adam sedangkan dia bermaksiat kepadamu ya Allah. Maka Allah Ta'ala menyatakan, kalau begitu saya turunkan kalian ke dunia karena kalian marah kepada Adam sebab Nabi Adam bermaksiat kepadaku, maka saya berikan kemuliaan kepada kalian. Saya turunkan kalian ke dunia, saya akan jadikan Nabi Adam dengan anak turunannya akan memuliakan kalian sampai hari kiamat. Makanya sekarang emas, perak dari dulu sampai sekarang mulia dan dimuliakan oleh manusia sampai disebut perhiasan. Nabi Adam ketika ada di dunia, di India, waktu beliau turun di India, itu kesepian, seluruh makhluk menjauhi beliau. Datang kijang, kasihan, lihat duduk sendirian. Maka kijang ini datang menghampiri Nabi Adam dengan maksud menghibur Nabi Adam. Nabi Adam hatinya bahagia, idkhalus surur. Ya, ada satu amalan yang pahalanya sangat besar, memasukkan rasa bahagia ke dalam hati kaum mukminin. Itu pahala besar. Bahkan ada satu pintu surga namanya Babul Farah was Surur, pintu bahagia dan senang. Pintu itu hanya khusus dimasuki oleh orang-orang yang hidupnya di dunia menyenangkan hati manusia. Maka kijang ini datang menghibur Nabi Adam. Nabi Adam akhirnya terhibur. Rasa kesepiannya
itu hilang. Jadi orang yang kesepian itu memang merasakan satu siksaan yang luar biasa dalam batinnya, sehingga Nabi memberikan satu pernyataan, mautul ghuraba syahadah, matinya orang yang kesepian itu syahadah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datang dihibur, datang lagi betinanya, betina sama jantan 2 ekor, menghibur Nabi Adam. Nabi Adam berdoa, ya Allah berikanlah kedua kijang ini kemuliaan yang engkau berikan juga kepada anak keturunannya. Maka Allah Ta'ala mengijabah doa Nabi Adam, dan Allah Ta'ala jadikan 2 kijang tersebut keringatnya wangi. Maka minyak misik itu hanya berasal dari keringat dari 2 kijang tersebut. Anak keturunannya berasal dari sini. Selain daripada 2 kijang ini, keringatnya tidak wangi. Maka dalam kisah ini, perbuatan baik apapun yang kita lakukan pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kijang melakukan perbuatan baik, Allah balas ya. Dengan apa? Keringatnya itu abadi. Abadi sampai hari kiamat dan wangi. Seperti burung hamamah, burung merpati. Itu dalam kitab Tanwirul Qulub karya Syekh Muhammad Amin Kurdian Naskabandi, itu menyebutkan di Makkah itu yang paling dilarang keras itu membunuh burung merpati, karena burung merpati tersebut pernah meletakkan sarangnya di depan gua Thur di saat Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar sembunyi dari kejaran kaum musyrikin. Maka burung merpati ini meletakkan sarangnya di bibir gua tersebut. Kemudian telur di situ, bertelur dan ada menetap di situ. Sehingga orang-orang musyrik ketika lihat, oh tidak mungkin masuk di sini. Itu ada burung. Kebaikan burung merpati dibalas oleh Allah sampai akhirnya seluruh burung merpati disyariatkan oleh kita yang berhaji atau umroh. Bahkan orang yang tinggal di sana tidak boleh mengganggu hewan. Khususnya burung merpati dan hewan-hewan lainnya. Kenapa? Karena Allah mengapresiasi kebaikan burung merpati. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini luar biasa. Minyak wangi ambar wal misik. Ambar dari ikan paus, muntahan ikan paus, misik dari keringat kijang. Di dalam hadis musalsal, jadi ada nama jenis hadis musalsal, meriwayatkan hadis dengan mengekspresikan periwayatan hadis tersebut. Namanya hadis musalsal. Musalsalun kul ma'ala wasfin ata mislu ama wallahi ambanil fata. Dalam kitab Baikunia dikatakan hadis musalsal itu kalau diriwayatkan mereka juga memberikan sifat periwayatan tersebut. Nah, hadis musalsal ada namanya hadis musalsal bita'atur. Hadis musalsal cara menggunakan minyak wangi. Jadi cara menggunakan minyak wangi diriwayatkan secara musalsal sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi kalau menggunakan minyak wangi bukan tangan luar tapi tangan dalam. Digosok bagian dalamnya. Tidak ada di bagian luar. Kan banyak yang terjadi dikasih bagian luar. Padahal hadis musalsalnya Nabi menggunakan minyak wangi itu tangan kanan bagian dalam. Kemudian digosok mulai dari leher dan seterusnya. Tapi cara pertamanya musalsal itu dengan tangan bagian dalam. Nah itu hadis musalsal cara menggunakan minyak wangi. Dan termasuk ta'atur ini adalah sunnah-sunnahnya para rasul. Yang ketiga sunnah-sunnahnya para rasul adalah as-siwak, menggunakan siwak. Dan yang keempat adalah an-nikah, yaitu menikah. Kemudian sunnah mandi yang ketiga an yagsila farjaihi wa ma hawalaihima, yaitu dia membersihkan kemaluannya. Sebelum dia mandi dia mencuci dulu kemaluannya dan sekitar kemaluannya bin niyatin raf'i janaba anhuma, dengan niat mengangkat kedua janabah. Jadi bagian kemaluan depan dan belakang itu dibersihkan dulu baru mandi dengan niat mengangkat janabah.
Au bin niyatin gusli masnun, atau dengan niat mandi sunnah, ka gusli jum'ah, seperti mandi salat Jumat. Yang keempat adalah al-wudu qablahu kamilan, sebelum dia mandi dia berwudu, itu juga sunnah, bi sunanihi. Kemudian yang berikutnya yang kelima, yufidul ma ala ra'sihi, ketika mandi dimulai bagian atas kepala, dicurahkan air mulai dari bagian atas kepala. Wa yanwi inda awalihi, dan dia niat ketika pertama kali ia guyurkan air di atas kepalanya, an baqiyal badan, dan sampai ke sisa-sisa anggota badannya, raf'il janabah, dengan niat mengangkat janabah, awil gusla masnunah, atau mandi sunnah. Jadi kalau di kepala tidak harus kanan, dari tengah. Yang kanan dan kiri itu nanti setelahnya, mulai anggota badan. Ya, kalau kepala tidak perlu harus kanan atau kiri, tapi langsung diguyur. Adapun mulai kanan itu nanti di badan. Yang keenam, yata'ahadu bil ma'atif, dia menyela-nyelai bagian tubuh yang ada lipatan-lipatan kulit, digosok-gosok. Kemudian sunnah yang ketujuh, yufidul ma'ala ma'akbala min syikkihil aiman. Nah ini dia yang ketujuh, dia guyurkan air di bagian kanan. Jadi yang pertama tidak bagian kanan, yang berikutnya baru bagian kanan. Bagian depan dulu, bagian kanan depan, baru setelah itu bagian kanan belakang. Jadi di depan dulu baru belakang. Setelah itu kiri bagian depan, kemudian kiri bagian belakang. Itu cara mandi yang berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.